kasih udah dikasih kesempatan untuk saya bersaksi. Mohon maaf saya nggak bisa untuk bersaksi di YouTube karena terlalu malam, saya nggak kuat untuk ini, untuk melanjutkan kalau malam tidur malam gitu. Juga ketiduran. Jadi saya mau menyaksikan aja nggak semuanya yang pertolongan Tuhan aja ketika pada saat suami saya kan sudah tidak ada kan. Jadi ketika itu saya punya kontrakan yang masih tertinggal 3 bulan lagi. Rumah kontrakan itu yang disewa dari gereja. Nah di saat itu sama sekali kita uang udah tidak ada ya. Jadi uang yang dapat dari rumah duka juga itu sudah dibayarkan segala keperluan suami, dan juga ada satu anak yang Aneta yang besar, dia masih tunggakan 15 juta. Jadi semua itu dibayarkan. Nah, saya berpikir saya tidak punya lagi uang untuk mengontrak rumah kembali ataupun nggak bisa mempunyai rumah di Jakarta karena begitu besar harga di Jakarta rumahnya MM-an ya. Jadi saya waktu itu sama anak saya berdoa pada malam, tiap malam saya berdoa, saya ajak anak, bagaimana kalau rumah peninggalan papa kita jual. Saya punya rumah di Purwakarta, yaitu perumahan cuman hanya tipe 45, tapi berada di HUK. Jadi ketika itu saya sepakat sama anak, daripada rumahnya rusak, dikontrakin dan semakin rusak, jadi terakhir kontrakan yang saya udah kontrakan itu udah mau habis dan dia minta lagi dikontrakan, saya nggak kasih karena yang kontraknya itu juga orangnya nggak benar karena ada laporan dia disewa-sewakan lagi kamar-kamarnya. Dia minta murah tapi dia menyewakan dengan harga tinggi. Jadi keputusan itu akhirnya saya tidak menjual lagi. Lalu saya beriman sama anak saya bertiga, saya berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi pikiran kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi perasaan kami. Tuhan, dengan uang yang tidak seberapa kami akan membeli rumah dengan harga yang pantas yang menurut Tuhan, saya bilang gitu. Nah, singkat pada waktunya itu, perumahan langsung rumah kami dipasang pelang, dijual, dan nomor handphonenya, nomor handphone saya. Nah, ketika itu, waktu itu ada seorang anak muda yang memang udah di PHK, waktu itu zaman Krismoneter ya, tahun 2017 itu Krismon banget gitu kan, suami saya meninggalnya 2016. Nah, setelah itu ada anak muda itu, dia kontrak rumahnya, tapi orang tuanya orang Bekasi. Lalu dia telepon saya, Ibu, boleh saya bisa lihat rumah? Lalu saya bilang kunci saya titipkan sama adik saya karena adik saya ada di Purwakarta. Saat itu orang itu melihat-lihat rumah itu kayaknya cocok karena dia pikir ini buat kosan, ini buat bikin warung karena memang udah ada kios 2 yang saya buat itu. Sama kios 2 sama juga kios 1 lagi jadi ada 3. Nah, setelah itu dia teleponlah sama orang tuanya. Lalu entah bagaimana ya, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau memang rencanamu untuk saya, untuk anak-anak saya, karena 3 bulan ini saya tidak punya lagi untuk mengontrak rumah, tidak bisa lagi untuk mengkuliahkan anak yang nomor 2. Karena anak saya tuh kepengen cita-citanya bilang sama papanya waktu ada, Pak, saya melewati Podomoro yang di Central Park itu, Podomoro CP ya. Lalu papanya bilang, ya kamu berdoa saja kalau memang keinginan kamu sekolah di Universitas Podomoro. Podomoro itu sangat mahal sekali, tapi ya anak saya beriman. Nah, setelah itu memang kehendak Tuhan yang jadi. Saya ditelepon sama orang tuanya, namanya Pak Mokhtar. Lalu Pak Mokhtar melihat-lihat, lalu dia bilang, ini rumah berapa Ibu? Saya bilang, Pak, kalau Bapak mau, biarlah rumah itu saya jual 700 juta. Tapi
Berapa itu enggak 550 aja. Saya bilang, jangan Pak, karena saya mesti mengkuliahkan anak saya, suami saya udah nggak ada, lalu saya pun harus bisa beli ya minimal saya punya apartemen gitu. Terus nggak pikir panjang, dia bilang, ya nanti besok saya hubungi ya Ibu. Saya tetap beriman, saya percaya, lalu saya mempunyai ayat Filipi 2 ayat 5 dikatakan hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya percayakan Tuhan pikiran dan perasaan saya biarlah Tuhan sendiri yang mengetahui, Tuhan sendiri juga yang menjamah pikiran dan perasaan Bapak itu, saya bilang gitu. Nah, besoknya betul Bapak itu tidak bohong. Dia jadi seperti ya udah Ibu, saya ambil tawaran yang Ibu 700 juta itu. Saya juga buat kasih warisan untuk anak saya yang terakhir. Dia di PHK dari kerjaannya di Jakarta. Jadi dia punya istri orang Purwakarta. Nah, setelah itu dia langsung kayak seperti orang tua saya. Ya sudah gini Ibu, Ibu mau apartemen apa katanya gitu. Jadi sebelumnya itu saya udah cari-cari apartemen, ketemu teman saya. Jadi yang punya apartemen ini orang tuanya pernah didoakan sama suami saya, umurnya 92 tahun masih hidup. Waktu itu dia dalam keadaan koma. Nah, setelah saya dibawa sama teman saya ke rumah bapak yang punya anaknya apartemen ini, dia dia nggak bisa ngomong, tapi dia melihat saya, dia kenal. Sampai dia, oh iya 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 gitu katanya. Terus akhirnya anaknya memberi rumah ini dengan harga 380 juta apartemen yang di Grand Pramuka. Saya belum ada uangnya, saya bilang. Ya nggak apa-apa Ibu, kalau Ibu mau lihat-lihat, lihat-lihat aja. Sambil saya beriman, saya injek tempat ini, saya jatuh cinta dengan apartemen yang di lantai 16 ini. Saya berdoa, lalu Pak Mokhtar langsung bilang, ya sudah, kalau Ibu mau, saya akan bayar Ibu 200 juta untuk DP. Saya sampai nangis loh ketika waktu Bapak itu bilang, Ibu kita ketemu di mall yang di Jatinegara, mall apa ya saya kurang tahu. Saya akan datang sama istri saya, Ibu datang aja sama anak Ibu boleh. Kita langsung ke bank karena bank saya mandiri. Itu betul, itu Tuhan itu yang memberikan hati dia seorang bapak melihat saya sebagai anaknya. Sampai dia bilang, ibu uang ini jangan lama-lama berada di tabungan ibu. Ibu harus kasih DP langsung ya, supaya ibu dapat rumah, dia bilang gitu. Coba saudara bayangkan, kalau bukan Tuhan yang menjamah, mengklik perasaan hati Bapak itu dan connect sama hati perasaan saya, yang saya taruhkan di dalam Kristus, saya percaya itu dari Tuhan. Lalu saya udah dapat itu, saya kontak kepada rumah yang rumah ini namanya Dokter Asnat. Dia bagian rumah sakit Rajak, bagian internis dalam namanya Dokter Asnat, orang Batak. Akhirnya di situ kami bayar, kami panjer dulu semua, terus malah Dokter Asnatnya mengurangi lagi pembayaran notaris, dia yang bayar, lalu sama bayar maintenance 1 bulan, listrik dia yang bayar juga. Itu saya mendapatkan kasih anugerah Tuhan, lalu sampai anak saya, Mama aku boleh dong kuliah yang aku inginkan. Iya boleh, saya bilang gitu. Jadi itulah yang menjadi suatu kerinduan anak Tuhan. Ya Tuhan nggak pernah tidur, kita nggak sampai jatuh sampai tergeletak. Tuhan sediakan apapun yang anaknya inginkan. Jadi tepat pada waktu dalam 3 bulan itu langsung lunas. Rumah saya kontrakan yang lama sudah habis. Jadi pas 3 bulan itu saya pindah di apartemen ini. Ya, itulah kebaikan kemurahan Tuhan. Saya mendapatkan kasih anugerah Tuhan bersama anak saya. Sampai memang uang itu dipersiapkan untuk melunasi juga kuliah anak saya. Puji Tuhan. Tapi sebelumnya anak saya Mechen ini mau sekolah 1 tahun bahasa di Cina. Itu kerinduan papahnya. Waktu itu mengambil beasiswa.
Tapi ternyata papahnya saat itu hari Minggu itu ternyata papahnya dipanggil Tuhan. Jadi anak saya membatalkan untuk ngambil beasiswa. Jadi karena papahnya meninggal, akhirnya dia nggak ada hati untuk ke Cina. Karena udah nggak ada papahnya, mau gimana, mau ngomong Chinese gimana, papa udah nggak ada, mau anterin ke Cina juga saya nggak tahu, kata dia. Akhirnya ya sudahlah, saya bilang, ya kamu kuliah aja deh di Podomoro. Anak saya mengambil perhotelan, bisnis manajemen perhotelan. Jadi ya puji Tuhan, seiring waktu berjalan, Tuhan memberikan apa yang menjadi cita-cita anak saya. Yang anak saya yang besar itu bagian arsitek di Untar. Nah, tapi satu bulan itu ketika mau diwisuda, yang anak saya yang besar itu, papanya udah bangga. Papanya udah beli baju warna putih untuk menyaksikan anaknya di wisuda. Tapi dalam tempo 1 bulan itu papanya udah nggak ada. Jadi ketika itu ya baju putihnya itu dipakai untuk meninggal. Lalu waktu sebelum meninggal suami saya dia minta apa? Minta beli sepatu. Lalu saya beliin bersama dia. Saya kasih sepatu pantofel dia bilang saya mau sepatu buat nanti pelayanan hari Natal. Karena suami saya tuh nggak pernah belanja. Sepatu satu pun dia sampai pakai, sampai sedikit udah rusak baru bisa beli. Suami saya tuh orangnya nggak pernah royal. Dia memikirkan nabung buat anaknya. Nah setelah itu, ya sepatu itu hanya dipakai untuk meninggalnya dia. Lalu kemejanya juga, lalu jasnya juga. Jadi semuanya itu suami saya pakai yang baru, yang untuk dia pakai. Yang saya ingat itu ya, saya sebelumnya saya punya problem struggle di dalam kehidupan rumah tangga saya. Masih ada suami saya. Saya punya warisan dari mertua, emas, lalu juga dalam pelayanan itu diberkati Tuhan suami saya. Jadi saya nabung ya, nabung LM, emas. Nah, saya itu sebetulnya uang emas itu cita-cita suami saya pengen punya rumah. Karena ketika pelayanan selama 13 tahun mau nyicil rumah pun nggak dikasih sama gereja. Jadi itulah hasil gajinya dia kumpulin, hasil dari mertua, lalu juga dari mamahnya, dari emas mama saya kumpulin. Semua totalnya ada 250 juta. Tapi ketika kita mau mengambil rumah, nggak jadi melulu. Ngambil apartemen pun nggak jadi melulu, entah nggak tahu kenapa. Dan suami saya sampai bilang, ya udah simpan aja, nanti siapa tahu anak kamu yang besar, dia mau kuliah, dia cita-citanya ada 2, entah doktor, entah jadi arsitek. Tapi ternyata semua itu Tuhan izinkan. Emas yang 250 juta LM, semua emas mentah, cincin mama, cincin perkawinan saya yang ada di tas itu akhirnya dijambret. Saya memang nggak peka saat itu. Roh Kudus sudah bilang, ketika saya malam, saya berdoa sama suami saya, sama anak saya bilang gini, Pak, kita nyanyi yuk, Yesus permata hatiku. Nah, anak saya main gitar. Lagunya kan, Yesus engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaanmu tercurah bagiku, kau semakin indah dan semakin indah bagiku. Di situ Tuhan menguji, apakah betul Yesus adalah di dalam hatimu, permata hatimu. Ketika itu pas dijambret, saya sampai ingat lagu itu. Ternyata Tuhan mau bersihkan semua itu dari hati saya, mungkin dari suami saya, mungkin kami terlalu terpaut dengan emas, dengan harta yang ada. Saya tahu semua itu ngengat dan karat pencuri itu akan mengambilnya. Saya tidak peka saat itu. Roh Kudus sudah bicara gini, Yuli, kamu jangan pakai tas itu. Saya kepingin banget pakai tas itu karena tas itu baru.
saya mau datang ke pelayanan, ada praise and worship di gereja. Roh Kudus bilang lagi, kamu ganti tas itu. Tapi saya nggak mendengar. Akhirnya saya pakai tas itu, lalu saya mau buka puasa pada siang hari sama anak saya stop tuh bajai. Bajai itu tidak mau mematikan. Karena saya bilang, Pak, bentar ya Pak, 1 menit aja saya mau kasih makan adik saya. Karena saya punya adik ipar keterbelakangan. Waktu saya pindah dari Purwakarta, itu yang ditugaskan oleh mertua saya merawat adik ipar saya. Kalau saya kayak seperti suster deh untuk mengasuh adik ipar saya itu. Nah, setelah itu akhirnya saya pakai tuh tas itu. Saya sudah kasih makan adik saya, kamu jangan ngamuk-ngamuk ya, ini makananmu. So, mau pergi dulu, mau ke gereja. Dia bilang iya. Ternyata setelah saya pakai bajai, saya duduk di pojok, lalu si bajai itu berhenti. Dia sudah sekongkol sama mungkin anaknya. Lalu dia bilang, Bu, tidak kuat untuk naik jembatan. Saya bilang, masa sih Pak? Ya udah saya turun. Oh jauh banget gitu, si bapaknya naiknya kok sampai ke ujung. Tapi saya bilang ke anak saya, nanti kita cari taksi aja deh. Nanti kita berhenti, kita bayar si bapak itu. Tapi memang tidak taksi satupun. Tidak ada saya udah tunggu berapa, ya 1 menit lewat, tidak ada. Akhirnya kita jalan sama anak saya, lalu anak saya malah masuk di pojok, saya di pinggir. Nah setelah di jalan waktu itu, kami ada rumah di Kemanggisan, di Jalan Lontar itu yang menuju ke Tanjung Duren. Disitulah terjadilah tas saya dijambret. Nah ketika itu saya itu lagi buka handphone. Handphonenya itu pas saya masukkan itu belum sampai ke kancing langsung dijambret. Dan si bapak itu waktu bajanya itu dia sengaja dia arahin ke tengah supaya motor dari samping itu mengambilnya, dan dia pelan-pelan si bajanya. Lalu anak saya masih main handphone, saya bilang, Mechen, tas mama dijamret, Mechen, saya gitu. Aduh Pak, gimana sih Pak, kalau Bapak nggak turunin saya kan masih di pojok, itu 1000 bahasa Bapak itu tidak bicara. Lalu Roh Kudus bilang lagi, di situ ada emas semuanya. Lalu saya menangis, saya dibawa ke kantor polisi, lalu si bapaknya pulang, katanya dia pusing. Saya bilang, Bapak ikut ke kantor polisi. Tidak Bu, saya pusing kepala saya. Akhirnya saya di situ menangis, lalu anak saya telepon papa saya. Dia bilang, Papa jangan marah-marah sama mama. Mama lagi kena musibah, Papa nggak boleh pukul mama ya. Karena apa yang Papa punya, apa yang Mama punya telah habis. Kaget, apa sih kamu ngomong yang jelas? Iya, emas-emas itu semua udah habis, dijamret. Sekarang Mama lagi nangis-nangis. Lalu di situ orang-orang sekretariat gereja menghibur suami saya. Gak apa-apa, Pak Philip, Mas boleh hilang, bisa diganti lagi. Tapi istri, anak kamu nyawa kan selamat, gak ada gantinya. Kalau di apa-apa, kalau dicelurit gimana? Kata gitu. Lalu betul suami saya tidak marah ketika pulang. Dia membawa firman Tuhan memang nggak bisa. Biasa kita tiap malam ada renungan, ada mesbah keluarga. Jadi hanya anak saya yang si kecil main gitar, lalu yang besar disuruh bawa firman Tuhan. Papahnya sampai kaget. Anak saya yang besar tiba-tiba bisa berkhotbah. Dia mengambil di pengkhotbah 3. Ada waktunya, pada waktunya menanam, menabur, gitu ya. Jadi setelah itu, ya suami saya tidak memarahi saya. Dia bilang, ya sudah kalau hilang memang hilang, kata dia gitu. Nah, apakah dari situ saudara saya stres, saya menangis meratap terus sama suami saya merasa tidak. Malah saya merasa Tuhan ampuni kesalahan dosa saya tidak mengikuti suara Roh Kudus, tidak dengar-dengaran. Saya sampai mengaku sama suami saya, sama anak saya.
semua sudah, yang terjadi sudahlah, kata suami saya. Memang sudahlah, nanti ada rezekinya kembali. Tapi betul Bapak Ibu Saudara, ketika kita merelakan semua, tidak memikirkan lagi harta yang di bumi ini, kita yang pelayanan sama Tuhan, semua itu Tuhan gantikan, Tuhan sediakan. Walaupun tidak sama dengan yang sebesar itu. Jadi ya kebaikan Tuhan yang saya rasakan selama saya pelayanan sama suami, sama anak-anak. Toh sampai hari ini saya bersyukur anak-anak bisa lulus kuliah, mereka bisa bekerja, mereka cukup, dan mereka membiayai mamahnya. Lalu ya walaupun suami saya hanya meninggalkan warisan rumah, akhirnya ya inilah yang saya tempatkan warisan yang Tuhan beri, ini rumah ini yang sudah dijual dari Purwakarta. Jadi saya sangat bersyukur kalau Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Apalagi teman-teman, Bapak Ibu, ketika saya ya waktu suami saya meninggal itu yang saya nggak dipakai lagi di gereja, itu sampai saya kecewa ya. Saya bukan kecewa sama Tuhan, saya kecewa sama orang-orang gereja. Kenapa kok saya begini ya? Kenapa kok saya nggak dipakai lagi ya? Apa salah saya? Lalu saya sampai bilang, Tuhan, saya nggak mau lagi pelayanan apapun. Saya mau hanya menjadi jemaat gereja pulang dan pulang. Saya mengikuti PIM, Perempuan Indonesia Maju, saya mengikuti GK Ladies dalam kesatuan wanita. Saya ngikut seperti, tapi pada akhirnya itu ada kejenuhan. Tuhan bicara seperti gini, kamu harus ikut KOM 100, Yuli. Kamu harus ikut KOM 200 belajar Alkitab. Saya nolak. Nah, ketika 4 kali waktu gereja itu mau menutup KOM 100, lalu saya, iya Tuhan, saya mau belajar, saya bilang gitu. Nah, setelah saya belajar KOM 100, itu pun saya masih nawar. Tuhan, di sini banyak suruh pelayanan, ngambil pelayanan di bidang apapun. Tapi saya nggak mau ya, saya mau hanya untuk belajar doang. Setelah itu, saya sudah selesai hanya KOM 100. Tapi Tuhan bilang, gak boleh kamu mengeraskan hati kamu. Lalu ketika saya udah ngisi ujian, di situ Tuhan bicara sama saya, Roh Kudus sangat jelas sekali, saya sampai menangis. Dia bilang, Yuli, jangan kamu sibuk oleh dunia ini. Kamu harus ikut aku. Lalu di situ saya menangis dan saya bicara sama mentor yang mengajar KOM 100. Saya bicara sama Pak Timbul, Pendeta Timbul. Pak Pendeta Timbul ini udah almarhum karena dia kena COVID waktu pada tahun pertama itu. Dia cuma bilang, Tuhan tidak mau kamu binasa ikut arus dunia, Yuli. Bu Yuli katanya. Kalau Bu Yuli sudah dipilih dari sejak kandungan ibu untuk melayani Tuhan, apalagi Bu Yuli setia dalam pelayanan ikut suami sampai kemanapun, Tuhan pasti cari Bu Yuli. Ketika Bu Yuli tidak mau, Tuhan Roh Kudus cari terus, ngomong terus, dan sampai Bu Yuli akan dibuat gerah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mempunyai roh, hati, ketaatan, dan punya takut akan Tuhan. Saya nggak mau tertimpa apapun. Akhirnya saya nurut, akhirnya saya melanjutkan ikut KOM 200. Dan akhirnya saya ikut pelayanan di gereja. Jadi jangan memandang kepada orang-orang yang sudah mengecewakan, jangan membenci, itu jangan. Saya tidak punya hati benci lagi sama mereka, tidak. Saya malah mendoakan orang itu yang sudah fitnah saya. Nah, ternyata Tuhan itu tidak tertidur. Saya tidak menyumpahi orang itu. Akhirnya orang itu terkena herpes. Terus lalu kemaluannya terkena infeksi. Saya hanya dikabarin sama orang yang tua-tua yang kerja di gereja itu. Saya bilang saya hanya mendoakan, Bu, bukan saya mengutuk, saya tidak mengutuk. Saya mendoakan dia. Karena terakhir ya Bapak Ibu, saya waktu kasih tangan sama
pendeta ini sama istrinya, dia begini, dia tidak mau mengasih tangan saya. Saya bilang gini, urusan saya sudah selesai di gereja ini. Kalau Bapak, Ibu owner yang punya gereja ini tidak mau lagi menerima saya, tidak apa-apa. Saya bilang saya melepaskan semua pengampunan di tempat ini. Nggak apa-apa, saya nggak dipakai, saya keluar dari tempat ini. Dan tidak ada satupun ngomong ibu gembalanya. Saya bilang, Bu Gembala, apa salah saya? Apa salah saya? Kok saya tidak dipakai lagi pelayanan? Sedangkan saya setia sampai mati di sini. Suami saya setia sampai mati. Bu Gembala tidak ngomong apapun. Jadi ya sudah, ketika itu saya pamit kepada kaum ibu. Ketika itu kan hari Rabu ada kaum ibu, ada latihan choir. Saya pamit. Ya mereka sangat kaget sekali. Saya juga tidak mau ngomong kenapa. Biarlah mereka cari tahu sendiri. Dan semuanya itu sampai sekarang pun Tuhan membuktikan apa yang mereka perbuat kepada saya. Semua bisa melihat. Saya bilang saya hanya memberkati gereja itu yang selama 13 tahun saya pelayanan. Terima kasih. Tuhan sudah berkati saya sampai dibawa ke luar negeri. Tuhan terima kasih, saya bilang. Saya tidak mengutuknya. Tapi ya Tuhan beracara. Jadi saya merasa sampai sekarang pun saya selalu mendoakan, selalu melepaskan berkat kepada orang-orang yang gak suka sama saya. Jadi seperti itu, saya bilang begini, kenapa dari dulu aja ada suami saya, kamu tendang saya, kamu nggak usah pakai saya. Kenapa setelah suami saya meninggal dalam 1 tahun lewat, saya ditendang dari sini, saya bilang. Apa yang saya tidak lakukan, kalian berbuat seolah-olah saya melakukan kejahatan di sini. Mana buktinya? Semua CCTV buka, saya bilang. Panggil polisi. Dan orang itu tidak mau, owner itu tidak mau. Sudah beres kok Bu Yuli, bukan itu, Bu Yuli nggak salah. Tapi ya memang pada saat itu perombakan di dalam pelayanan sekretariat itu yang lama dia rombak, dia keluarin masa pelayanan semasa dengan suami saya, dan memang hamba-hamba Tuhan di situ ganti silih ganti, banyak yang keluar. Nggak kuat di dalam pelayanannya di situ, terlalu dikekang, terlalu harus begini. Saya bukan menjelekkan gereja itu, tapi ya itulah kenyataannya. Tapi saya bersyukur kalau saya mendengar dari teman yang masih ada di situ, katanya seperti yang sama Bu Yuli. Jadi tipis kupingnya. Yang punyanya tipis, selalu gampang digosok. Orang cari muka yang dipakai, padahal dia penjilat semua. Ya sudahlah, seperti itu. Saya nggak mau menjelekkan, tapi saya sangat bersyukur kalau saya mendapatkan kasih Tuhan, anak-anak saya sudah bekerja, dan saya merasa cukup walaupun tidak berkelimpahan seperti kayak dulu, yang setiap bulan saya menerima dari suami, cukup besar. Saya pun pintar menyimpan, kalau punya saya beli emas, saya simpan, saya gadekan, saya tebus, saya beli emas lagi. Itu pekerjaan saya. Saya bisa nolong orang, waktu bisa tolong pelayanan ke Manado, kemana. Tapi Tuhan izinkan semua itu, saya tidak menerima lagi. Tapi saya bersyukur Tuhan Yesus masih memelihara saya dan anak-anak saya. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Yuliana buat kesaksiannya.